Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back again to my class with me, Ma'am Ellie here, guys. I want to welcome you all in our third meeting, pertemuan ketiga kita tentang materi KD 3.2, Analytical Exposition Text. Analytical Exposition Text, atau yang dalam bahasa Indonesia disebut teks eksposisi analitis. Well, you guys know that kita ini sudah berada di bahasan kedua ya. Meskipun sebenarnya di KIKD yang dikeluarkan oleh Mas Menteri ini masuk di bahasan pertama. Okay, so pay attention, guys. Well, I want to remind you about the definition. Pengertiannya, guys. Masih ingat? Oke, nggak apa-apa ya. Kita ulang. Ini dia. Let's see. Analytical exposition is type of text that is included in argumentation text, which contain the writer's specific idea about the phenomena surrounding. Jangan stres dulu ya, guys. This is just simple. Oke, coba lihat. Apaan sih itu analytical exposition text? Alright. Here, I want to remind you, ini dia adalah teks yang berisi tentang pemikiran terperinci penulis tentang sebuah fenomena yang ada di sekitar. Teks ini termasuk dalam teks argumentatif. Karena kenapa? Karena dia menunjukkan suatu pendapat atau argumen terhadap sesuatu. Makanya Mem kasih italic di sini. Karena isinya nanti itu banyak berisi argumen-argumen, point and elaboration, poin-poin penting, penjelasan-penjelasan penting oleh si penulis itu sendiri. Makanya dia dimasukkan dalam kategori teks argumentasi. Simple, right? Okay, let's see again. As usual, guys, seperti biasa, semua teks yang Mem ajarkan pastilah muter-muter di sini. Social function, fungsi sosial, generic structure, struktur teks, and the language feature, unsur kebahasaan. Oke, karena materi kita adalah analytical exposition text, maka kita membedah ketiga fungsi sosial, struktur teks and language feature dari analytical exposition text itu. Oke, we have done this social function, but that's alright. I want to remind you a little bit again before going to the generic structure. Okay, let's go. Well, social function. To analyze a topic as well as to influence the readers that topics presented are important to be discussed, or get the attention by giving some arguments which support the topics. Okay. Well, kalian bisa lihat di sini bahwa fungsi sosialnya adalah menganalisa sebuah topik untuk mempengaruhi. Okay. Ini to analyze and to influence. Ya, jadi ketika kalian nanti membuat sebuah teks eksposisi analitis, maka kalian akan mengkaji, menganalisa topik dengan tujuannya mempengaruhi pembaca. Caranya, sediakanlah argumen, pendapat, poin-poin, penjelasan yang mendukung topik kalian itu. Okay, I hope you understand. This is our material last week. Well, next, let's go on to our concern this meeting. Okay, silahkan kalian lihat kembali bacaan yang kalian sudah dapatkan di beberapa pertemuan yang lalu. Judulnya ini ya, Smoking in Restaurants. Oke, kita akan membedah
generic structure atau struktur teks dari bacaan ini. Which is bacaan ini adalah salah satu contoh teks eksposisi analitis ya guys. Let's see. Wow, there are 2 arguments. Ya. Kemudian dimulai dengan thesis. Ini pasti nama lain daripada openingnya guys ya. Ini openingnya. Openingnya disebut dengan thesis, bodinya disebut dengan arguments, dan kesimpulannya ini adalah reiteration. Okay? Well, let's see. Yang mana sih di sini yang disebut dengan tesisnya, pembukanya? Ini ya. Smoking in restaurants is not okay. Jadi standpoint positionnya penulis ini adalah mengatakan bahwa smoking di restoran itu tidak boleh. It's not okay. Oke. Jadi kalian mulai dengan mengeluarkan pendapat ya. Oke. Pendapat penulis yang ini. Dielaborasi, didukung, disupport dengan beberapa argumen. Dimulailah dengan firstly, smoking in restaurant is impolite. Yes? Oke. Jadi ini adalah kalimat-kalimat pendukung, paragraf-paragraf pendukung dari thesis. Jadi argumen dibuat, ada 2 contoh di sini argumen yang dibuat oleh penulis. Kemudian paragraf selanjutnya ada another reason. Alasan lain, berarti menambahkan lagi, memperkuat lagi dari alasan pertama, first. Kemudian ada another reason. Setelah itu dengan cantik si penulis mereiterate, mengkonklusi, menyimpulkan, menutup. Menutup tadi tesisnya ini, pendapatnya yang smoking is not okay ini dengan ini. Kata therefore, smoking in restaurant is impolite, harmful to others. Oke. Jadi ini paragraf penutup sekaligus kesimpulannya. Oke guys, I hope you understand about this. Jadi ada 3 struktur teks dari sebuah analytical exposition text. The first, yang pertama adalah thesis sebagai pembuka. And the body, isinya ada arguments, boleh 2 paragraf, boleh 1, semakin banyak semakin kuatlah posisi Anda sebagai penulis. And you close it, closingnya by reiteration. Yes? Oke, Mem sediakan lagi 1 contoh berikut. Let's see. Oke. Oke guys, part 1 penjelasan tentang struktur teks, generic structure of analytical exposition text sampai di sini dulu ya. I'll see you again in the part 2 of the generic structure of text eksposisi analytics. Ya, kita ketemu lagi nanti di part 2 masih tentang struktur teks eksposisi analitis. Alright, bye. See you soon.